Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alu Allah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran 'alima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang saya muliakan karena Allah. Mari kita mulai ta'lim kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke berapa ini? 9. 9. Hadis yang ke-9. Masih di bab niat ya, di bab niat. Hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrah Nufai bin Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith al-Thaqafi bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, jika ada dua orang Islam yang berhadapan dengan dua pedang mereka masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh berada di dalam neraka. Kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, ini untuk pembunuh bisa diterima? Pembunuh itu masuk neraka karena membunuh. Fama balul maqtul, maka bagaimana dengan keadaan yang dibunuh? Masa yang dibunuh masuk neraka? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya yang dibunuh itu sudah berkeinginan untuk membunuh saudaranya. Muttafaqun alaihi. Ya. Jika ada dua orang Islam berhadapan dengan pedang, berarti masing-masing ingin membunuh. Maka kata Nabi, sabda Nabi, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Ini sahabat Nabi Abu Bakrah bertanya, yang membunuh masuk neraka bisa diterima ya Rasulullah. Tapi kalau yang dibunuh masuk neraka ini kan agak aneh. Karena terbunuh korban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya karena yang dibunuh juga berniat untuk membunuh saudaranya. Nah ini maksudnya bab niat, bapak-bapak, ibu-ibu. Coba kita baca syarahnya. Wuqu'ul iqab. Ya, ini di dalam kitab Muslim, masuk dalam kitab fitan. Fitan itu fitnah. Jika ada dua orang Islam berperang dan ingin membunuh, itu namanya fitnah. Fitnah bukan dalam arti bahasa Indonesia, menuduh tanpa bukti, bukan. Tapi fitnah itu artinya huru hara, musibah. Ini namanya fitnah. Wuqu'ul iqab ala man azama 'alal ma'siyah biqalbihi
wa waqani nafsihi 'alaiha wa basyara asbabaha. Sanksi hukuman itu jatuh bagi orang yang berkeinginan kuat untuk bermaksiat dengan hatinya, wa watani nafsihi, dan kekuatan dirinya atas keinginan maksiat itu, wa basyara asbabaha, dan melakukan asbab-asbabnya. Sawaun hadatsat am lam tahdus, sama saja terjadi atau tidak terjadi. Hadza idza lam ya'fullah subhanahu anhu. Ini jika Allah tidak mengampuni atau memaafkan kesalahan orang ini. Ada dua orang berkelahi, masing-masing membawa pedang. Kemudian yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh juga masuk neraka. Nabi menjelaskan yang dibunuh juga masuk neraka. Kenapa? Karena yang dibunuh juga berkeinginan membunuh saudaranya, dan dia kalah duluan. Kalah disik. Andai kata saudaranya yang bunuh itu lambat, maka yang terbunuh pasti bunuh, kan begitu. A sama B berkelahi bawa pisau. A membunuh B, maka A sama B sama-sama masuk neraka. Kenapa? Karena A membunuh masuk neraka, B meskipun terbunuh masuk neraka, karena B kalah cepat oleh A. B ini dihukumi masuk neraka karena sudah bukan sekedar niat, tapi sudah melakukan hal-hal yang asbabnya, pengantar kepada maksiat tadi itu, maka itu dihukumi sama terjadi atau tidak terjadi. Nah, orang yang membunuh ini sudah membawa pisau, Pak, sudah pengen membunuh, cuma dia kalah disian, maka orang ini dihukumi masuk neraka karena dia sudah berkeinginan kuat membunuh saudaranya. Jadi niat ini sudah dihitung ketika dia sudah berniat kuat. Nah, menurut hadis ini, terjadi nggak terjadi, selama sudah berniat kuat dan menjalankan sebab-sebabnya, sudah ngangkat pedang, sudah ngarahkan ke temannya begini, ini namanya sudah menjalani sebab-sebab untuk pembunuhan. Maka orang ini meskipun mati duluan tetap dihukumi masuk neraka karena niatnya sudah direalisasi dengan keinginan dan gerakan untuk membunuh saudaranya. Di situ letak niat itu menjadi penting, maksudnya penting untuk diperhatikan, karena kalau niat itu sekedar lintasan hati, itu belum disebut niat. Niat itu disebut niat kalau sudah berkeinginan kuat. Oke. Baik. Hadza idza lam ya'fullah subhanahu anhu. Ini jika Allah enggak mengampuni orang ini. Adapun yang jaa minal afwi an khawatir qalbi wa yuhmalu ala man marra dzalika bi fikrihi min ghairi istiqrarin wa min ghairi hammin biha. Adapun yang jaa minal afwi, yang dimaafkan, yaitu yang datang dari sakelebatan, gitu Pak, sakelebatan. Khawatir itu namanya sakelebatan. Itu bukan niat. Sakelebatan itu kan bukan niat. Niat itu 5, levelnya 5. Ada khawatir, ada hadithun nafas, ada alhammu, ada apa itu? Yang ketiga saya lupa. Yang keempat alhammu,
Baru yang kelima al-azmu. Nah, 5. Nah, yang disebut dengan niat itu di level nomor 4 sama nomor 5. Al-hammu dengan al-azmu. Kalau sekedar kelebatan gitu saja bukan niat. Misalkan saya kok malam ini mau minum khamr, kelebatan aja. Tapi nggak ngomong, dalam hati saja. Kelebatan. Itu belum. Kenapa? Karena masih belum mencapai level bicara dengan diri sendiri. Terus belum mencapai level yang ketiga, saya lupa namanya. Yang keempat baru masuk al-hammu. Hammu itu keinginan yang kuat. Sudah melakukan prakondisi, sudah melakukan beberapa tahapan, baik itu kebaikan maupun keburukan. Nah, orang ini sudah niat membunuh, Pak. Niatnya itu sudah kuat. Niatnya sudah kuat, tinggal temennya lengah dibunuh gitu loh, Pak. Temennya lengah dibunuh. Jadi niat itu benar-benar bulat. Orang yang niatnya sudah bulat, tinggal eksekusi, tapi nggak jadi, itu dihukumi sama dengan melakukan, karena sudah niat kuat tadi. Niat kuat, dan itu musuhnya berhadapan. Musuhnya berhadapan. Di laga, sudah benar-benar pengen bunuh dia. Bagaimana kalau konteksnya begini? Saya pengen maksiat, sudah jalan ke tempat maksiat, terus nggak jadilah, balik. Itu beda. Dia memang sudah jalan ke tempat maksiat, tapi kemudian kembali. Berarti niatnya kuat apa enggak? Enggak kuat. Karena kalau niatnya kuat, jadi. Beda kalau misalnya tak berangkat, ternyata tempat maksiatnya tutup. Ini dihitung enggak? Kalau menurut hadis ini dihitung. Kenapa? Niatnya sudah kuat. Bisa dibedakan ini, bisa menangkap perbedaannya. Oke. Nanti ada hadis berikutnya yang menguatkan itu. Nah, kalau sudah niat kuat, al-azmu, sudah. Kalau cuman sakelebatan, lihat cewek cantik terus sakelebatan, kayaknya nyun sewu, naudzubillah, zina itu enak ya, itu sakelebatan, itu belum dihitung. Saya nggak mengatakan boleh, jangan ditulis. Saya nggak mengatakan boleh, ini nggak ngajari, bukan ngajari. Cuman supaya kita tahu beda. Aku serba salah ini. Serba salah. Artinya niat buruk itu kadang sakelebatan gitu, Pak. Sakelebatan. Namanya setan, Pak ya. Menggoda itu kan kadang niup tadi. Nah, kalau misalkan cuman sakelebatan, itu diampuni, ya. Tapi kalau misalkan sudah keinginan kuat, sudah alhammu sama al-azmu, itu sudah enggak, beda level sudah beda level. Kemudian at-tahdzir min iqtitalil muslimin, ancaman dari iqtitalil muslimin, membunuh orang Islam, itu hukumnya dosa besar. Membunuh orang Islam hukumnya dosa besar. Bismillah. Makanya kalau sama-sama orang Islam jangan membawa senjata yang berpotensi membunuh atau melukai. Jangan.
Jangan. Kalau ada orang Islam yang ngajak kita berkelahi, dia bawa pisau, bawa celurit, jenengan gimana pilihannya? Hah? Menghindar. Atau kalau nggak menghindar gimana? Kalau jenengan juga berani, tapi nggak mau bunuh, hadapi dengan tangan kosong. Berani. Kalau nggak berani, ya minimal dengan senjata yang tumpul. Kita tidak ada niat membunuh, tapi melumpuhkan. Nah, beda itu. Melumpuhkan itu nggak bunuh. Jadi jangankan begini, kita memberikan pisau dengan mata pisau mengarah ke saudara kita saja haram. Misalkan misalkan pisaunya itu yang tajam yang ini, yang tajam ini gagangnya ini. Kita nggak boleh ngasih, pinjam pisaunya. Terus yang pisau arah yang bagian yang tajam ini kita arahkan ke saudara kita. Itu saja sudah haram. Nggak boleh. Ini meskipun kita tidak ada niat jahat, tidak boleh. Menghadapkan tidak boleh. Dibalik. Biar orang itu memegang bagian yang tumpulnya, pegangannya, handle-nya. Begitu, Pak. Tidak boleh, Pak. Tidak ada masalah adab. Adab juga, makanya nggak boleh kita begitu. Adab itu. Atau kita ngomong sama orang, orangnya orang Islam, orangnya jauh. Kita nggak bisa. Kita ngomong, maaf, tak pateni konyo. Itu haram juga, nggak boleh. Tak pateni. Ini sambil pisau mengarah ke dia, nggak boleh, haram. Nah, gitu, ya. Nah, baik. Makanya jangan membunuh orang Islam karena hukumnya dosa besar. Inna dzalika yuaddi ila bi'fihim wa sakhatillah alaihim. Karena memerangi sesama muslim itu akan membuat kita jadi lemah. Karena orang Islam saling berperang, membunuh. Dan Allah juga marah kepada orang Islam yang membunuh saudaranya. Nah, ini pelajaran dari hadis yang ini tadi. Jadi jangan sampai kita meniatkan dengan niat yang kuat untuk melukai orang Islam. Ya. Bahkan kalau mukul pun menghindari wajah. Memukul menghindari wajah. Biasanya kalau ada suami memukul istri, itu haram memukul bagian wajah. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Islam itu membolehkan suami memukul istri, tetapi ada aturannya. Nggak boleh di bagian wajah, nggak boleh yang membekas, nggak boleh. Mukulnya pakai siwak. Nah, siwak. Jenengan mukul istri pakai siwak kroso dah. Kerasa? Nggak kerasa, Pak. Kecuali siwaknya sak kontainer baru. Dibrak nongono penyet. Berarti Islam ini mengharamkan suami mendolimi istri. Boleh mukul pakai siwak. Nah, menghindari wajah. Gak kerasa. Bojone malah guyu. Keri, Mas. Bukan sakit, keri. Masya Allah. Ya, gak boleh mukul istri. Apalagi siangnya dipukul, malamnya dikumpuli. Gak malu. Ini laki-laki capopo ini.
Jangan ya, jangan. Istri jangan disakiti, kasihan. Lanjut. Hadis yang nomor 10. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi. Saya langsung terjemahkan ya. Salatnya laki-laki di dalam jamaah berjamaah melebihi atas salatnya di rumahnya. Wa salatuhu fi suqihi bid'an wa isrina wa darajah. Ya. Salatnya laki-laki di masjid berjamaah melebihi atas salatnya di rumahnya dan salatnya di pasarnya dengan selisih 27 derajat. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Yang demikian itu adalah karena salah seorang dari orang ini yang sholat jamaah ini, jika wudhu dia menyempurnakan wudhunya. Summa atal masjid, kemudian mendatangi masjid. Layan hazuhu illa sholat. Tidak ada yang menggerakkan dia ke masjid kecuali karena sholat. Jadi sholat jamaah itu melebihi sholat seseorang di rumahnya atau di pasar, di tokonya sendirian. Berapa selisihnya? 27 derajat. Derajat biasanya gak ngefek. Juta. 27 juta. Sholat berjamaah 27 juta, sholat sendirian 1 juta. Pilih mana? Pilih? Ada yang milih 1 juta? Kalau ada orang milih 1 juta gimana? Jenengan kalau lihat ada orang ada pilihan 27 juta, 1 juta, amalannya sama. Terus ada yang milih 1 juta. Kira-kira orang ini kita sebut apa? Hah? Apa, Pak? Gak ngerti duit. Maaf, Bu. Kenapa? Karena harusnya dia tahu 27 juta itu banyak. Kok milih 1? Nah, ini gak ngerti duit. Gak paham ini. Hah? Iya. Cukup. Oh, orang kaya. Oh, berarti orang ini kakean pahala. Kakean pahala. Karena dia nggak mau pahala, betul? Baik. Yang demikian itu karena apa? Dia wudhu. Kenapa kok jadi 27 derajat? 27 derajat itu dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, 27 derajat itu ada 27 amalan yang dilakukan oleh orang yang sholat berjamaah, dan 27 kelebihan itu tidak dilakukan oleh orang yang sholat sendirian. Begitu. Makanya ada 27 kelebihan. Salah satunya ini, wudhunya sempurna. Kalau orang ini jamaah, kenapa kok jadi 27? Karena kalau wudhu dia harus mengupayakan wudhunya sempurna. Berarti mulai wajib dan sunnahnya dilakukan. Dapat itu 27 juta derajat. Ya. Kemudian berangkat ke masjid, tidak berangkat kecuali karena sholat. Ada enggak orang ke masjid bukan karena sholat? Hah? Ada? Contohnya? Belum selesai, pulang mencuri. Belum selesai? Belum selesai, pulang mencuri. Mencuri? Sandal atau? Oh, itu terlalu nemen contohnya. Ada niat. Ya betul, tapi terlalu nemen. Itu memang gak niat sholat, niatnya nyolong. Ini yang saya maksud selain itu. Kalau itu terlalu kelihatan salahnya. Ya agak samar.
Misalkan jenengan mau beli kopi di rumah habis. Pas adzan, oh ada toko sampingnya masjid. Terus jenengan ke masjidnya gini, tak tuku kopi sekalian sholat. Ini berarti ke masjidnya gara-gara tuku kopi tak gara-gara sholat? Tergantung. Kalau gara-gara kopinya berarti sholatnya nomor 2, betul? Nah, ini namanya tidak tergerak ke masjid kecuali karena sholat. Atau begini, ketemu sama orang yang hutang, Pak, saya mau bayar hutang. Oh iya, gimana ketemunya? Wis di masjid aja, di masjid. Oh ya wis ya, ketemu di masjid ya. Ya oke. Berarti ke masjidnya gara-gara Mbak nyaur hutang, karena orangnya di masjid. Namanya motivasinya bukan murni karena sholat. Nah ini ke masjidnya bener-bener untuk sholat, bukan beli kopi, bukan nyaur hutang. Terus bener-bener ke masjid. La yuridu illa sholat, tidak mau apapun kecuali sholat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi alahu biha darajatan. Tidak akan melangkah satu langkah kecuali satu langkahnya mengangkat derajat. Satu langkah itu ngangkat satu derajat. Jenengan pernah ngitung enggak dari rumah ke sini berapa langkah? Berapa langkah, Pak? Enggak pernah ngitung? Kurang gawean kayaknya. Enggak pernah ngitung. Atau ada yang naik motor? Naik motor ya? Nah, lebih utama jalan kaki. Naik motor itu susah ngitung nih. Yang dihitung apa nih? Mubengi. Nah, kalau sholat, kalau jalan kaki itu lebih afdol. Ke masjid itu jalan kaki, afdol. Walaupun boleh pakai kendaraan. Dan satu langkah diangkat, dosanya dihilangkan. Ya, satu langkah itu 2, Pak. Satu langkah itu dua keutamaan, mengangkat derajat sama satu dosa hilang. Masya Allah. Satu langkah itu, Pak. Jenengan kalau melangkah dari rumah ke sini ada 100 langkah, berarti insya Allah 100 derajat sama 100 dosa hilang. Masya Allah. Makanya sering-seringlah jamaah dan melaku jalan. Kalau memang jenengan tidak bisa, boleh naik kendaraan, boleh. Tapi bagi yang jalan kaki, insya Allah barokah dan lebih sehat. Bisa ya, insya Allah. Tapi jangan ke masjid gara-gara pengen sehat. Berarti itu enggak pengen sholat, tapi pengen beda lagi nanti itu. Niatnya keliru. Nah, ini niat lagi. Ke masjid gara-gara diomeli istri. Ke masjid gara-gara diomeli bojo. Apa hukumnya? Tergantung. Saya ke masjid aja. Kenapa? Saya mau ke masjid menghilangkan stres. Nah, pengen bermunajat kepada Allah supaya Allah memberi hidayah kepada istri saya. Bagus tuh. Nah, tapi kalau ke masjid sumpek, nang omah dipisui, timbang mumpung gak karu-karuan, nang masjid aja lah. Nah, itu beda lagi itu. Niatnya supaya menghindari istri. Dapat nggak itu pahalanya? Dapat. Apa pahalanya? Istri terhindarkan. Nah, tapi pahalanya belum. Karena niatnya tadi supaya nggak dipisui
istri. Beda niat itu, beda pahala nanti. Nah, ini namanya Lebih banyak ya? Hah? Lebih banyak ya? Yang mana? Yang menghindari tadi. Yang menghindari. Yang pergi ke masjid tadi. Loh, ke masjid gini, Pak. Saya tak ke masjid aja, saya tak iktikaf. Bukan menghindari istri, bukan. Beda. Motifnya itu loh. Kalau bahasa fikihnya imbi'asnya itu apa? Yang memunculkan niatnya itu apa? Kita ke masjid itu karena pengen iktikafnya apa? Menghindari istri. Malah itu. Lah ya. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama, Pak, pokoknya gak ketemu istri lah. Nah, itu beda itu. Beda. Kalau ini iktikaf, Pak. Kenapa? Ya, saya minta supaya dikuatkan, punya ingon-ingon satu begitu itu. Ya. Sabar. Nah, itu namanya beda niat. Beda niat, beda pahala. Mana yang paling kuat itu yang menjadi hisabnya di situ. Dihisab yang mana nanti itu yang paling kuat. Gitu nggih. Lebih baik niatnya apa? Iktikaf. Akibatnya akhirnya terhindar dari istri, kan begitu. Beda kalau niatnya menghindarkan dari istri sekalian iktikaf. Beda itu. Nilainya berbeda. Yang lebih utama yang mana? Menghindari istri. Nah, itu kan bukan iktikafnya, bukan. Jadi yang paling utama hendaknya yang baik. Nah, akibatnya beda lagi nanti. Kan begitu? Oke. Makan ini niatnya apa? Kenapa jenengan makan? Kita makan. Hah? Lapar. Oh, ya sudah. Habis makan? Sudah toh? Ada pahalanya? Nggak ada. Oh, jenengan makan lapar, Pak. Terus habis makan, ya warak, Pak. Ya wis. Ya sudah, pahala. Nggak dapet. Beda nama makan. Diperintah sama Allah. Wah, beda itu. Oh. Wah, mana ada perintah makan? Nggak ada. Kulu washrobu. Gitu kan? Makanlah dan minumlah. Disuruh makan kita. Jangan tidak makan. Mati. Betul enggak? Mati. Kita nggak makan. Dosa. Kenapa? Allah perintah makan kok kita nggak mau makan. Dosa. Berarti namanya bunuh diri. Itu Pak, itu teori motif ya. Kenapa makan? Ya karena diperintah Allah makan. Ya udah makan. Begitu. Cuman kita sering lupa. Pokoknya wis kadung delok sego anget, iwak asin, terus sambel penyetan, iku niat ilang kabeh. Bismillah. Ya, sing penting Bismillah. warak iku. Nah, penting warak, niatnya hilang. Nah, itu musibah kita begitu itu. Ya, kenapa jenengan pagi-pagi kerja? Ayo. Kenapa jenengan pagi-pagi cari nafkah? Nah, itu sudah pintar, sudah. Sudah diperintah sama Allah. Laki-laki kerja. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surat Al-Jumu'ah. Kalau sudah selesai sholat, bertebaranlah di muka bumi, carilah karunia-Nya Allah. Berarti disuruh keluar. Laki-laki itu kerja itu, Pak, nggak pakai Islam, nggak pakai kafir, semua laki-laki isu mesti kerja, nggak delok Islam kafir. Terus iya, orang-orang kafir itu pagi kerja nggak? Jenengan kerja pagi kerja, bedanya di mana? Niat. Fisiknya sama, niatnya berbeda. Dapatnya juga beda. Yang ini ibadah, yang ini enggak ibadah. Coba tanya orang kafir. Sama apa kerja, Pak?
Yo kerja gak mangan anak bojoku. Betul enggak? Itu jawaban standar. Betul? Kenapa sama kerja? Diperintah sama Allah. Ngikut sunnahnya Nabi. Beda itu. Beda. Perilakunya sama, niatnya beda. Duduk di sini nih, sama enggak? Duduk di warung kopi. Enggak, duduknya. Yang lain. Loh, duduknya. Yang lain. Yo sama. Di sana ada kursinya. Ya, maksudnya duduknya ini. Jenengan sama-sama duduk toh. Ono sing senden, ono sing selonjor. Kan begitu. Sama. Tapi niatnya kan beda. Nanti pahalanya juga beda. Coba dari pojok sana sampai pojok situ. Sampai sini nih. Sama-sama duduk. Niatnya sama enggak? Hah? Sama? Belum tentu. Ada yang kesini karena mari Senin bojo. Wah, gimana ngomah sumpek aku. Ngaji aja. Ngaji Ustaz Rizal. Bila bojo sumpek aku. Beda kan? Niatnya beda. Padahal sama-sama duduk. Sama-sama duduk. Yang satu karena di Senin bojo, satunya ya tadi itu ibadah. Beda. Makanya niat itu harus diperbaiki supaya kita nggak salah dapat pahala. Masya Allah. Hatta yadkhulul masjid, sampai orang ini masuk masjid. Dia jalan satu langkah, ngangkat derajat satu langkah, hilangi dosa. Fa idza dakhala masjid, kalau sudah masuk masjid, kana fi sholati, maka nabi sholah dia tahbisuhu. Nah, masya Allah, masya Allah. Ini berarti jamaah tadi ini maksudnya jamaah di masjid. Kenapa? Karena ada kalimat masjid di sini. Berarti boleh nggak sholat jamaah di rumah? Boleh? Boleh. Jamaah di toko? Boleh. Di pasar? Di mall? Boleh. Jamaah itu tidak selalu di masjid, karena Nabi Muhammad SAW pernah sholat di padang pasir bersama Bilal berdua. Boleh. Jenengan sholat jamaah di rumah sama istri, boleh, boleh, ya. Cuman beda pahala karena di masjid, di rumah nggak perlu jalan. Kalau di masjid jalan, begitu. Kesini ke masjid ketemu orang, senyum boten? Senyum. Salam, pahala nggak itu? Pahala. Kalau di rumah senyum, mbak pisui karo bojo iku mang, perenguti bojo iku mang. Gitu, beda pak di masjid. Nah, kalau sudah masuk masjid, karena fi sholat, maka nanti sholat tahbisu. Selama orang ini ke masjid, dihitung seperti orang sedang sholat, mas, meskipun enggak sedang sholat. Masya Allah. Kenapa kok dapat begini? Karena niat. Kita ke masjid pak, datang ke sini, sholat tahiyatul masjid, terus gitu. Jenengan duduk nunggu isya, misalkan nggak ada pengajian, nunggu isya ini kemudian duduk diem gini sampai isya 15 menit kemudian. 15 menit nunggu itu dihitung seperti orang sholat karena dia sedang di masjid. Alhamdulillah, begitu pak. Wal malaikatu yusholluna ala ahadikum, dan para malaikat membaca sholawat atas salah seorang dari kalian, madama fi majlisi, selama dia di majlisnya. Di majlisnya itu begini, kalau duduk ke masjid, duduk di sini. Nah, malaikat itu mendoakan orang ini selama dia masih mancep di sini, tak keliling-keliling. Pendapat pertama begitu, tetap di sini.
Enggak geser-geser maksudnya. Madama fi majlisihi alladzi shalla fi, yang dia sholat di situ. Habis sholat tahiyatul masjid duduk. Malaikat bersalawat, Allahumma sholli ala fulan. Ya Allah, berikan salawat atas fulan. Kalau malaikat membaca salawat untuk makhluk, itu namanya mendoakan rahmat, minta rahmat. Ya Allah, rahmati si fulan yang sudah di masjid nunggu sholat isya misalkan. Apa kata malaikat? Allahumma rahamhu. Allahumma, ya Allah, rahmati orang ini. Allahumma ghfirlahu, apalagi? Ya Allah, ampuni orang ini. Kalau saya mendoakan jenengan, tidak ada jaminan dikabul sama Allah, karena saya ahli maksiat, pernah dosa, sering dosa. Jenengan mendoakan saya lebih nggak kabul. Kenapa? Podo-podo ahli maksiat. Tapi kalau malaikat mendoakan kita, kabul. Kenapa? Malaikat tidak pernah dosa. Kenapa tidak pernah dosa malaikat, Pak? Jika kita didoakan malaikat itu, kabulnya Masya Allah. Besar peluang diterima sama Allah. Makanya sering-seringlah di masjid. Jangan pulang sampai besok pagi. Supaya didoakan oleh malaikat. Ya kan, mumpung dipisui istri kan, ojo mulai sekalian ke masjid saya. Terus Allahumma tub alaihi, lagi, ya Allah terimalah taubatnya, atau kasih taubatnya ini. Taubatnya tolong terima ya Allah. Ya Allah, banyak nih Pak. Dirahmati, diampuni, diterima taubatnya. Malam yu'dhi fihi, selama dia enggak menyakiti di masjid itu. Malam yuhdith, dan tidak berhadas. Tidak berhadas maksudnya apa? Tidak batal. Tidak batal. Sholatnya di sini ini dalam keadaan suci. Tidak batal. Ya, kita baca di syarahnya ini. Pokoknya ini panjang ini. Oh, panjang syarahnya. Ya, ini saya baca ininya. Syarahnya ya. Malam yuhdith, malam yakhruj ma yang kudu wudu'ahu. Betul. Nah, faedah hadis, bolehnya sholat di pasar-pasar meskipun makruh, sebab di dalam pasar banyak sibuknya hati dari akhirat dan susah khusyuk. Sholat di pasar, jamaah di pasar itu boleh, tapi makruh. Kenapa? Karena tidak khusyuk, karena suasana pasar itu bising biasanya, bising. Sholat di mall kan biasanya yang sering suara musik, betul? Nah, itu makanya makruh, tapi boleh. Sholat jamaah di masjid lebih utama daripada sholatnya seseorang sendirian, dengan selisih ada dua riwayat, 25 atau 26, 3 riwayat, atau 27 derajat. Ada 3 riwayat, 25, 26, 27. Kemudian yang ketiga, ikhlas mu'tabarun fi tahqiqi hadzal thawab. Ikhlas itu dihitung fi tahqiqi hadzal thawab, untuk menegaskan pahala ini. Artinya apa? Butuh keikhlasan kita. Berangkat ke masjid itu harus ikhlas, karena menentukan dapat pahala besar apa tidak. Kemudian wa anna sholat afdol min ghairiha. Sholat itu lebih afdol dari amalan lain yang disebut min du'ail malaikah lil musolli. As-sholat afdolu min ghairiha minal a'mal lima dzukira min du'ail malaikah lil musolli. Sholat itu lebih afdol dari seluruh amalan lain karena malaikat mendoakan bagi orang sholat tadi itu. Ya Allah rahmati, ya Allah ampuni, ya Allah terima taubatnya. Berarti sholat itu amalan paling
afdol. Azan, silakan. Yang mau yang azan silakan. Keutamaan tadi berlaku selama orang ini tidak batal dari wudhunya. Berarti dia siap-siap sholat dan seperti orang iktikaf begitu. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Membaca Quran pakai speaker, pengeras suara. Pakai pengeras suara tidak apa-apa. Kenapa? Ya, membaca Al-Quran pakai pengeras suara hukumnya mubah, boleh saja, selama tidak mengganggu tetangga atau orang lain. Jadi batasannya itu mengganggu atau tidak, suaranya terlalu besar atau tidak. Kalau misalkan orang membaca Al-Quran tadarusan misalkan Ramadan sampai jam 12 malam, mengganggu apa enggak? Mengganggu. Ya harusnya berhenti jam 10 sudah cukup. Kenapa? Karena orang lain butuh istirahat. Kalau enggak saya ingin mensiarkan Ramadan, ya tidak begitu caranya. Apalagi yang bacaannya hancur, panjang pendek enggak jelas, enggak fasih, itu enggak dianjurkan. Jadi kalau kita mau pakai pengeras suara, pastikan yang kita baca itu bacaannya benar, baik, makhrajnya benar, panjang pendeknya benar, fasohahnya benar. Nah, tidak apa. Guru saya dulu, Syekh Muhammad Ramadan, ketika sempat di Indonesia selama Ramadan, bulan Ramadan itu protes ke saya. Itu masjid itu beliau kontrak di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah beliau kontrak itu ada masjid atau musola. Beliau hafid Quran 30 juz, punya sanad 10 qiraah, 10 bacaan, qiraah asyra. Beliau protes ke saya. Itu kok kenapa itu musola itu malam-malam sampai jam 12. Suaranya itu mengganggu. Apalagi bacaannya enggak baik. Nah, beliau tahu karena beliau hafid Al-Qur'an. Jadi kalau membaca Quran itu tidak usah pakai mic. Kalaupun pakai mic boleh, jangan terlalu keras. Karena orang lain juga punya hak untuk istirahat. Begitu. Mestinya kita mempertimbangkan. Kalau pakai mic silakan pakai mic dalam, pengeras suara dalam. Kalau pakai pengeras suara keluar, jangan terlalu keras, karena orang lain butuh istirahat. Ada juga orang non muslim yang ingin istirahat, nah akhirnya dia terganggu. Ini orang Islam ini ganggu tok. Akhirnya di perumahan-perumahan yang banyak orang non muslimnya, di mana ini di Galaksi, saya pernah ngisi di situ. Galaksi di daerah Keputih itu banyak orang non muslim, banyak orang Chinese. Ketika warga muslim dapat tanah fasum dipakai masjid di pojok sendiri, langsung rumah sebelahnya dijual murah. Karena yang punya rumah orang Cina, non muslim, nggak suka dia. Ini pasti ruwet ini, dijual sama dia. Padahal orang muslim situ nggak pakai sound keluar, enggak. Karena
mayoritas orang non muslim. Tapi mereka sudah tidak nyaman, tidak mau. Dijual murah rumahnya itu. Kalau kita kan seneng ya dekat masjid. Kenapa? Ya alhamdulillah dekat masjid. Begitu Pak. Yang lain? Kalau nggak ada sudah cukup insyaallah. Hadis nomor berapa tadi? 10. Besok insya Allah 11 minggu depan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.